Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lucky Indalia dengan NIM 2119248. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi entrepreneurship di beberapa tingkat pendidikan formal dan non formal. Nilai-nilai keberhasilan yang pertama di sini adalah sikap mandiri. Sikap mandiri merupakan sikap yang menunjukkan kesanggupan mengerjakan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Di sini, tahapannya untuk menumbuhkan sikap mandiri, pertama yaitu guru memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik agar mereka itu mau untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri, agar mereka itu memiliki kemauan, memiliki semangat untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri. Kemudian guru juga memberikan reward dan punishment. Jika misalkan peserta didik itu sudah terbukti dia mengerjakan tugasnya sendiri, maka guru patut untuk memberikan reward agar menumbuhkan semangat kepada peserta didik agar selalu bersikap mandiri dalam mengerjakan tugasnya. Dan mereka yang ketahuan untuk mencontoh jawaban dari temannya itu, mereka diberikan sebuah hukuman ringan yang intinya bisa menegur peserta didik agar tidak melakukan hal itu lagi, agar mereka berusaha mengerjakan tugasnya sendiri walaupun salah ataupun walaupun kurang benar, tapi itu adalah jawaban mereka sendiri, agar mereka mandiri dalam mengerjakan tugas tanpa bergantung kepada teman sebayanya. Oke. Kemudian lanjut di tingkat PAUD dan SD. Nah, pada tingkat SD ini biasanya sikap mandiri yang diperlihatkan adalah peserta didik sudah mampu membersihkan sampah-sampah di sekitarnya secara sendiri ataupun sampah yang ada di lacinya, dan mereka sudah membawa peralatan alat tulis mereka sendiri. Mereka tidak bergantung kepada orang lain, misalkan nggak mau bawa bolpen atau nggak mau bawa pensil, pinjam aja sama teman gitu. Mereka kebanyakan sudah menyadari akan pentingnya alat tulis, akhirnya mereka membawa alat tulis sendiri. Mereka berusaha membersihkan area mejanya sendiri, baik di lacinya ataupun di area bangkunya, begitu. Nah, bagaimana tahapan menumbuhkan sikap mandiri di tingkat SD? Di sini guru membiasakan perilaku mengambil sampah di sekitar. Maksudnya gimana? Yaitu membersihkan barang-barang miliknya ataupun tempat di sekitarnya. Mengambil sampah yang ada di sekitar maksudnya adalah membersihkan sampah yang ada di sekitarnya. Ataupun misalnya tadi membersihkan lacinya ataupun yang ada di sekitarnya, dan dia itu merasa inisiatif mandiri untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya ya. Tanpa perlu menyuruh orang lain ambilkan sampah itu, bersihkan sampah itu, tidak, tapi dia mandiri dalam membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya, terutama pada barangnya sendiri ataupun di lacinya sendiri. Terus di tingkat PAUD biasanya guru memberikan reward. Nah, seperti tadi seorang anak sudah mampu mengambil sesuatu dengan sendirinya. Misalkan mereka mau minumnya ada di lokernya, lah anak itu sudah mau mengambil minuman itu sendiri tanpa menyuruh. Di situ guru bisa memberikan apresiasi. Nah, kemudian di tingkat pendidikan non formal di sini saya mengambil contoh di pesantren. Tahapan menumbuhkan sikap mandirinya di sini yaitu pihak pesantren itu memberikan jadwal bersih-bersih pesantren itu, seperti piket khusus kamar. Mereka diberikan jadwal piket khusus kamar pada dari apa aja, para masing-masing santri diberikan jadwal piket khusus kamar. Kemudian membersihkan lingkungan pesantren itu setiap hari Jumat. Nah, di situ mereka agar memiliki sikap mandiri untuk membersihkan lingkungan sekitar dari sampah ya. Kemudian lanjut sikap nilai-nilai yang kedua, yaitu sikap kreatif. Sikap kreatif ini adalah ide yang diaplikasikan yang memiliki hal lain ya, dan dari mana pada umumnya dari kreatif ini menunjukkan suatu keunikan. Ide ini menunjukkan suatu keunikan tersendiri. Nah, pada tingkat SMP dan SMA, tahapan menumbuhkan sikap kreatifnya di sini bisa sekolah itu membuat ekskul kewirausahaan ya, yang mana di dalamnya itu berfokus pada kerajinan tangan. Jadi ekstrakurikuler ini berfokus pada kerajinan tangan. Di sekolah SMP ataupun SMA ini membuat sebuah ekskul kewirausahaan, kemudian berfokus pada kerajinan tangannya. Bagaimana setiap hari mereka ketika ekskul ini dilatih untuk membuat suatu kerajinan tangan, misalkan dari barang bekas atau apapun gitu kan, mereka dilatih. Lah kemudian pihak sekolah juga memberikan sarana prasarana peletakan dari kreasi para siswa tersebut, misalkan kayak di pojok sekolah itu dikasih sebuah
kayak rak-rak. Nah, di situ berisikan karya-karya dari mereka yang sudah mengikuti ekskul ini, karya-karya kerajinan tangan dari para siswa-siswa tadi dipasang di rak-rak yang sudah disediakan sekolah di pinggir-pinggir sekolah misalnya, seperti itu. Kemudian di tingkat SD ya, di sini di tingkat SD sekolah mengadakan lomba kebersihan dan kenyamanan kelas. Jadi sekolah ini mengadakan lomba kebersihan dan kenyamanan kelas, di mana di sini dari peserta didik itu diberikan kebebasan mereka untuk mengkreasikan karya mereka, dan mereka bisa bebas menghias kelas mereka sesuai dengan kreativitas mereka, dengan kerajinan-kerajinan yang sudah mereka buat. Jadi di sini akan muncullah kreativitas dari mereka ya. Kemudian di tingkat PIAU, di sini guru mengajarkan kepada peserta didik untuk mewarnai. Jadi guru memberikan sebuah gambar. Pada sesi mewarnai, guru memberikan sebuah gambar, terus peserta didik ini, anak PIAU ini bisa mewarnai sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, sesuai kreativitas mereka. Nah, pada di tingkat pendidikan non formal, misalkan tadi seperti tadi yaitu pesantren, di sini membuat pelatihan barang kreasi lah. Tingkat pesantren ini bisa melakukan pelatihan barang kreasi, di mana pelatihannya itu kreasi yang simpel-simpel saja, seperti bukit bunga atau membungkus kado kreatif, ataupun membuat kreasi kaligrafi begitu. Nah, yang mana nantinya dari pelatihan ini pihak pesantren itu membuat suatu perlombaan. Jadi mereka dari dilatih, kemudian mereka dilombakan, jadi akan semakin mengasah kreativitas mereka untuk semakin berkembang dalam berimajinasi, dalam berkreasi begitu. Kemudian yang ketiga yaitu sikap berani menanggung resiko. Sikap ini merupakan sikap yang menunjukkan keberanian dalam memilih langkah terhadap suatu keputusan dengan segala konsekuensinya. Nah, di tingkat SMP dan SMA gitu ya, tahapan menumbuhkan sikap resiko ini, peserta didik diberikan tugas pekerjaan rumah ataupun piket kelas dan peraturan-peraturan lainnya yang ada di sekolah, di mana peraturan ini itu wajib dipatuhi oleh para peserta didik. Nah, jika mereka tidak mengikutinya, maka akan mendapatkan hukuman. Kemudian pada mengimplementasikan sikap berani menanggung resiko pada tingkat PIAU dan SD. Di sini peserta didik itu disediakan sebuah loker di mana untuk meletakkan sebuah tasnya ataupun peralatannya ya. Nah, dari sini peserta didik dilatih untuk mereka itu bisa meletakkan barang-barang mereka sesuai dengan pada tempatnya, meletakkan barang-barang mereka sesuai pada yang seharusnya, dan juga disediakan rak sepatu yang diletakkan di depan. Jadi jika mereka tidak meletakkan barang-barangnya di loker sesuai miliknya, maka mereka harus berani mengambil resiko, mereka harus berani menanggung resiko, yaitu nanti akan kehilangan barang-barangnya sendiri. Kemudian pada tingkat pendidikan formal non formal, di sini kami juga mengambil pesantren ya. Tahapan menumbuhkan sikap berani menanggung resiko, di sini para santri diberikan rak khusus. Rak khusus apa? Pada peletakan alat mandi, peletakan alat-alat makan, dan rak sepatu dan juga sendal tadi. Seperti tadi, diharapkan dengan adanya hal ini para santri mampu menjaga barang bawaannya sendiri. Jika mereka tidak meletakkan pada tempatnya, maka mereka harus berani menanggung resiko untuk kehilangan barang-barang miliknya, ataupun tertukar. Bisa jadi sendoknya hilang, sendalnya, sepatunya tertukar, begitu ya. Kemudian sikap jujur. Sikap jujur merupakan menyampaikan sesuatu hal yang sesuai fakta, baik itu dari perilaku ataupun dari perkataannya. Nah, pada tingkat SMP dan SMA, di sini guru ketika adanya suatu ujian, guru di sini mengawasi peserta didik ketika ujian itu, mengawasi secara ekstra. Bagaimana? Dengan cara setiap laci meja dan barang bawaan itu mereka dicek, lacinya mereka dicek ada sesuatu nggak, karena bisa jadi mereka mencontek, ditaruh di lacinya, ataupun mereka membawa barang-barang contekan, ataupun menulis di tangan, ataupun di mananya gitu. Jadi guru itu benar-benar mengawasi ujian secara ekstra, bukan hanya mengawasi ketika ujian mengawasi saja, tapi mengecek juga sebelum mereka masuk di kelasnya gitu ya. Nah, pada tingkat PIAUD dan SD, pada tingkat SD, guru memberikan instruksi jika tidak berangkat sekolah harus membuat izin. Nah, dari sini izinnya itu harus jujur. Jadi, jika ketahuan berbohong, guru bisa memberikan sebuah punishment. Punishmentnya ya kayak sebuah teguran saja. Jadi, mereka itu agar belajar jujur dari perizinan tersebut. Ketika mereka nggak berangkat, mereka harus alasannya betul. Mereka harus jujur, alasan mereka nggak berangkat itu apa. Kemudian, pada tingkat pendidikan non formal, ini pesantren.
tahapan menumbuhkan sikap jujur di tingkat pesantren. Di sini pesantren memberikan peraturan hukuman jika misalkan ada pencurian di pondok pesantren ya. Kalau ada yang mencuri ketahuan, nah itu dihukum nih. Karena agar mereka bisa melatih dirinya agar mereka jujur, mereka tidak berbohong lagi, mereka tidak melakukan pencurian lagi begitu kan. Dan mereka memberikan hukuman bagi mereka yang ketahuan berbohong. Semisal di sini berbohong dalam perizinan begitu. Kemudian sikap kepemimpinan. Nah, sikap kepemimpinan ini merupakan berani mendapatkan tanggung jawab yang lebih dan proaktif kepada semua anggota. Nah, pada tingkat SMP dan SMA, hal apa yang bisa dilakukan oleh sekolah ataupun guru untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan? Di sini tahapan menumbuhkan sikap kepemimpinan yaitu guru melakukan pembelajaran secara diskusi. Nah, ditunjuk salah satu untuk menjadi ketua diskusi. Jadi mereka itu belajar untuk memimpin kelompoknya. Ketika diskusi juga yang menjadi ketua kelompok itu tidak sama, harus kamu sudah pernah menjadi ketua, jadi yang lainnya saja diganti agar merata begitu. Kemudian sikap kepemimpinan pada tingkat PAUD dan SD. Di sini guru memberikan jadwal secara bergantian di mana peserta didik itu untuk memimpin berdoa di depan kelas. Nah, dari rutinnya peserta didik memimpin berdoa di depan kelas, maka mereka akan terlatih untuk memiliki jiwa kepemimpinan walaupun diawali dengan memimpin berdoa di depan kelas. Kemudian pada tingkat non formal di sini yaitu kami mengambil contoh pada pondok pesantren memberikan peraturan tiap kamar secara bergantian untuk memimpin tahlil. Kemudian sikap yang selanjutnya adalah sikap berorientasi pada tindakan. Sikap berorientasi pada tindakan ini merupakan sikap yang menunjukkan peduli dan tidak pemalas dalam melaksanakan suatu planning. Pada tingkat SMP dan SMA, tahapan menumbuhkan sikap berorientasi pada tindakan ini, sekolah mengadakan bersih-bersih secara rutin di setiap hari Jumat. Nah, dari sini peserta didik itu dilatih untuk mereka itu untuk cekatan. Jika melihat sampah atau apa, mereka itu cekatan bertindak untuk membersihkan lingkungan sekolahnya. Pada tingkat PAUD dan SD, guru memberikan tugas drama demonstrasi, di mana di sini itu demonstrasi suatu kisah dengan alat peraga yang lengkap, dengan atribut dan kostum yang lengkap. Dan dari sini peserta didik itu akan dilatih untuk memerankan sesuai dengan perannya, melakukan tindakan sesuai dengan apa yang harus peserta didik itu lakukan. Kemudian di tingkat pendidikan non formal, yaitu pada pesantren, kami ambil di pesantren, para santri diberikan instruksi untuk selalu menata sandal pada jamaah di masjid. Jadi diberikan instruksi misalnya, kalau sandal yang berada di masjid berantakan, kalian harus menatanya. Dapur berantakan, harus ditata setelah menggunakan dapur dirapikan kembali. Kemudian menata mukena dan Al-Quran gitu kan, menata mukena dan Al-Quran semisal berantakan harus dirapikan kembali agar selalu terlihat bersih. Kemudian sikap yang terakhir di sini ada sikap kerja keras. Kerja keras merupakan pantang menyerah untuk mencapai tujuan keberhasilan hingga mencapai suatu hal yang dicita-citakan. Nah, pada tingkat SMP dan SMA ini, tahapan menumbuhkan sikap kerja kerasnya adalah setiap guru itu kan pasti memberikan tugas ataupun soal ataupun ulangan kepada para peserta didiknya di tingkat SMP ataupun SMA. Nah, di sini cara menumbuhkan kerja kerasnya, guru memberikan reward kepada para peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian pada tingkat PAUD dan SD, di sini guru memberikan hadiah kepada peserta didik yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, ataupun mereka yang misalkan mereka berani maju ke depan, kan biasanya di tingkat SD dan PAUD itu mereka masih belum memiliki keberanian untuk mengeksplor diri mereka maju ke depan ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Nah, guru di sini memberikan apresiasi juga. Kemudian tingkat pendidikan non formal di sini contohnya adalah TPQ. Di TPQ ini membuat program hafalan juz amma, di mana nanti akan ada hafalan juz amma. Jika mereka semua sudah hafal juz amma, maka akan diadakan haflah akhir sana. Dan di sini pihak TPQ memberikan apresiasi kepada mereka yang telah hafal juz amma, 10 penghafal juz amma lebih awal misalnya, atau 5 penghafal juz amma lebih awal, juz amma lebih awal gitu. Mereka diberikan apresiasi dari pihak TPQ, dan di sini akan menumbuhkan kerja keras mereka untuk semakin semangat dalam menghafal juz amma.